Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini Kamis 12 Januari 2023 dengan judul Bersukacita dalam nama Kristus. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin utama kita hari ini. Kenapa kita harus bersukacita dalam Kristus? Poin yang pertama, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Khotbah di atas bukit halaman 122 mengatakan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tentang gereja Kristus ada tertulis, dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah pantas bagi kita untuk bersukacita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, karena di dalam nama Kristus ini kita akan mendapatkan keadilan. Kita akan melihat bagaimana kasih Allah yang begitu luas, kasih Allah yang sangat panjang sabar, kasih Allah yang berlimpah-limpah. Bahkan Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu atau sangat bersukacita di dalam nama Kristus. Nama yang menjadi jaminan bagi kita untuk bersukacita. Karena nyata bahwa kasih-Nya berlimpah, bahwa keadilan-Nya berlaku bagi kita. Alasan yang kedua adalah, atau poin yang kedua, kenapa kita harus bersukacita di dalam Kristus? Karena di dalam nama Yesus mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya. Seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya dan menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Sekali lagi, di dalam nama Kristus kita pantas untuk bersukacita. Karena nama itu menjadi jaminan untuk keselamatan kita. Saudara, bukankah keselamatan ini yang dicari oleh semua orang? Bukankah keselamatan ini yang saya dan saudara rindukan? Mari kita bersukacita di dalam Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berpegang kepada Yesus Kristus, berpegang kepada nama Kristus, karena nama ini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk keselamatan saya dan saudara. Tentu saja harus kita respon di dalam iman kita kepadanya. Poin yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Nama Kristus harus menjadi semboyan, tanda keagungan, tali persatuan, kuasa untuk tindakan perbuatan, dan sumber kemajuan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 29 dan 30 mengatakan, dalam namanya mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Mazmur 89 ayat 16 dan 17 mengatakan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama ini, nama Yesus, alasan kita untuk bersorak-sorak. Bahkan kemenangan kita ada di dalam nama ini. Permohonan doa-doa kita dilandaskan dalam nama Yesus Kristus. Dan dijawab
Bahkan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita dibaptiskan di dalam nama ini. Tentu saja ada unsur dari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama ini benar-benar mendasari akan kekuatan kita, kuasa yang kita miliki, dan sumber daripada kemajuan kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Yang kedua, nama Yesus mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Dan yang ketiga, nama Kristus harus menjadi semboyan, tanda keagungan, tali persatuan, kuasa untuk tindakan perbuatan, dan sumber kemajuan. Itu sebabnya, biarlah kita bersukacita di dalam nama Yesus. Karena di sana, di nama ini, kita memperoleh akan keampunan dosa, kita memperoleh kasih yang sangat luar biasa, kita memperoleh kuasa dalam tindakan dan kemajuan. Inilah 3 poin utama yang bisa saya bagikan pagi ini. Kiranya kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Agar dengan demikian, kami senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kami senantiasa menjadikan Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami merasa dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, mohon berkat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita, agama yang bersinar.